Wah, salve. Saudara-saudari sahabat Silimo Katolik yang terkasih. Salam jumpa lagi bersama saya, Pater Benyamin Tanang OFM, dalam Renungan Harian Silimo Katolik, edisi Rabu 18 Desember 2024. Mari kita mengawali hari ini dengan mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, sambil kita mempersembahkan intensi kita masing-masing. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur karena kami telah Kau bebaskan dari belenggu manusia lama. Semoga kelahiran Adam baru yang amat kami rindukan, memampukan kami untuk senantiasa hidup dalam sukacita. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita hari ini, Tuhan menguatkan setiap orang yang terbuka kepada kehendak-Nya. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan bersama, berbicara tentang kelahiran Yesus Kristus dan keterlibatan seorang pria sejati yang bernama Yusuf. Yusuf adalah seorang yang tulus, yang taat pada kehendak Allah. Ia adalah orang pilihan Allah untuk terlibat di dalam karya keselamatan Allah. Yusuf bertunangan dengan seorang wanita bernama Maria. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, Maria sudah mengandung dari Roh Kudus. Yusuf tentu kaget dan bingung dengan peristiwa itu. Namun ia tetap tenang, diam, tidak banyak berbicara tentang peristiwa itu. Ia masuk ke dalam keheningan batinnya untuk mencari solusi yang tepat dalam menyelesaikannya. Ia ingin menyelesaikan persoalan itu dengan baik tanpa merugikan siapapun, terutama Maria tunangannya. Yusuf tidak mau mencemarkan nama Maria di muka umum, maka ia berencana menceraikan Maria secara diam-diam. Sebagai pribadi yang taat pada kehendak Allah, Yusuf tetap membuka diri untuk menerima kehendak Allah dalam menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapinya. Ketika Yusuf mempertimbangkan rencananya itu, tiba-tiba malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Yusuf sungguh taat mengikuti perintah Tuhan. Ia mengambil Maria sebagai istrinya.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali mengalami situasi yang sulit, mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Terkadang kita seperti Yusuf dalam bacaan Injil tadi, mempertimbangkan atau memutuskan untuk melarikan diri dari tantangan itu. Kita tidak mau bertanggung jawab, tidak mau mengambil resiko. Namun bila Tuhan telah memiliki rencana bagi diri kita, percayalah bahwa Tuhan akan bekerja di dalam diri kita, menepati janjinya untuk mendampingi kita, meyakinkan kita untuk menerima tugas yang dipercayakan kepada kita. Kita perlu belajar dari Yusuf yang dalam situasi sulit masuk ke dalam keheningan batin untuk mendengarkan suara Tuhan. Bila kita mampu mendengarkan sabda Tuhan, percayalah kita akan mendapat kekuatan daripadanya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, kami bersyukur atas sakramen Ekaristi, tanda bukti nyata kerahiman-Mu. Semoga semangat kerahiman benar-benar kami hayati di tengah-tengah umat, sambil menyongsong perayaan penebusan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, mari kita mengakhiri renungan ini dengan mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua, segala rencana baik kita di masa Advent ini, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.